Shalom, selamat berjumpa adik-adik, khususnya adik-adik kelas kecil. Dalam ibadah sekolah minggu online di hari ini, kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Kita bersuka cita, kita bergembira karena kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Senang. Jadi anak-anak Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami dipelihara hingga hari ini. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan Yesus memimpin kami dalam ibadah ini supaya kami boleh duduk dengan tenang untuk memuji Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Kakak Lin mau ucapkan buat adik-adik yang sudah naik kelas, selamat naik kelas karena penyertaan Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan pendidikan kita selama setahun. Walau beberapa bulan ini kita harus belajar di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu dengan guru-guru kita dan teman-teman kita di sekolah. Tapi bersyukur karena Tuhan memimpin kita sehingga semua boleh bersuka cita. Ada yang boleh lulus dari TK mau pindah ke SD, kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, dan kelas 3 naik ke kelas 4. Kiranya berkat Tuhan yang kita terima melalui kenaikan kelas, kita selalu mau taat, kita selalu mau setia menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita di hari ini. Kita akan memuji pujian yang mengatakan bahwa persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Bawa persembahan. Kita sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi keluarga kami sehingga dalam kehidupan kami selalu memperoleh berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan memberkati persembahan kami agar menunjang pelayanan sekolah minggu dalam pelayanan kami.
Kami juga saat ini mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Kakak Lin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati adik-adik bahkan orang tua yang mendampingi, supaya kami semua dapat mengerti dan dapat belajar dari firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di kitab Matius pasal 12. Kakak berharap bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, khususnya bagi adik-adik yang kelas 1, 2, dan 3, ya, boleh membaca dalam Alkitabnya masing-masing. Kemudian bagi adik-adik yang belum bisa membaca, supaya bapak, mama, atau keluarga yang lain boleh mendampingi dan dapat menceritakan kembali setiap saat, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan terus-menerus kepada adik-adik semua. Ya, firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Hari ini kita akan belajar tentang tanda Yunus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Seperti ini mereka bertanya, "Guru, kami ingin melihat tanda darimu." Nah, adik-adik, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka tahu firman Tuhan, ya. Mereka belajar, ya. Tapi mereka meminta tanda daripada Tuhan Yesus supaya mereka bisa percaya lagi. Jadi mereka mau tuh harus ada tanda dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba adik-adik perhatikan yang sudah bisa membaca, perhatikan di ayat yang ke-39. Tuhan katakan, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Adik-adik sudah pernah dan pasti sudah tahu tentang Nabi Yunus, ya. Ada lagunya, ya, Yunus di perut ikan pom pom pom. Kalau sudah dengar kata Yunus, pasti ingatnya Yunus di perut ikan. Dia nanti ikan besar makan dis, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Yunus. Kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang tanda Nabi Yunus? Nah, Nabi Yunus ini ceritanya itu ada di kitab Yunus di Perjanjian Lama. Nah, Yunus ini waktu itu dia diperintahkan Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Buat apa? Ya, Yunus ini seorang yang percaya kepada Allah, ya. Tapi Allah memerintahkan dia, "Kamu pergi ke kota Niniwe, ya, untuk memberitakan tentang Allah di sana." Kenapa? Karena orang-orang di kota Niniwe mereka punya kejahatan luar biasa sampai Tuhan sedih, ya. Aduh, kenapa mereka seperti itu? Kemudian Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sana. Yunus ini tidak mau, adik-adik, saya tidak mau pergi, ya. Akhirnya dia melarikan diri, ya. Dia mau melarikan diri ke Tarsis, ya. Karena dia tidak mau pergi ke kota Niniwe, dia takut. Seperti dia takut. Nah, kemudian dia pergi ke Tayo, ya. Sampai di sana ke Payo, dia naik kapal, ya. Dia mau melarikan diri, kemudian dia naik kapal, ya. Dia naik kapal, dia tidak mau ke Niniwe. Saya tidak mau pergi di Niniwe, saya mau pergi ke Tarsis saja, seperti itu. Nah, kemudian dia naik kapal, dia menghindari pergi ke Niniwe. Sampai dia naik kapal, kemudian ada angin badai, ada angin kencang, sehingga perahu yang mereka tumpangi ini hendak tenggelam, ya. Orang-orang di atas kapal ini mereka membuang air yang sudah masuk ke dalam perahu, tapi tetap mau tenggelam, ya. Kemudian mereka bilang, "Aduh, bagaimana ini?" Mereka sudah bingung. Mereka turun ke bawah palka laut, ternyata Yunus ini, adik-adik, dia lagi tidur asik di bawah palka laut. Kemudian Lukas bangun dia, bangun, bangun. Tidak tahu kan kita punya kapal ini sudah mau tenggelam. Kenapa masih tidur saja?" Nah, seperti itu. Kemudian Yunus dia bangun, dia mengatakan, "Ini kesalahan saya, ya. Ini kesalahan saya. Allah menghukum kita karena saya tidak taat kepada perintah Allah." Akhirnya orang-orang ini mereka membuang Yunus ke laut.
Yunus bilang begini, buang saya saja karena saya yang salah. Kalau kalian buang saya, pasti kalian akan selamat. Nah, kemudian Yunus ini dibuang dari atas kapal ke dalam laut, ya. Dia dibuang dari atas kapal ke laut. Kemudian dalam laut ada seekor ikan besar, dia langsung telan Yunus. Nah, kira-kira apakah itu ikan besarnya? Dia telan Yunus. Apa yang terjadi setelah Yunus masuk dalam perut ikan? Laut menjadi teduh, menjadi tenang. Kemudian mereka berlayar. Waktu dalam perut ikan, Yunus dia menyadari kalau dia dihukum sama Allah karena dia tidak taat kepada perintah Allah, ya. Dia dihukum karena dia tidak taat kepada perintah Allah. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, sehingga dia ditelan oleh ikan besar. Dia dibuang kemudian ditelan. Nah, 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan. Setelah dia bertobat, setelah dia memohon ampun kepada Tuhan, ya, ikan besar ini memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, setelah dia dimuntahkan di daratan, adik-adik, apa yang terjadi? Dia pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil. Apa yang kita pelajari hari ini, adik-adik, ya? Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu saja tidak cukup. Ketika kakak bertanya, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, saya percaya. Tapi percaya yang bagaimana? Ya, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita hari ini bahwa ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Dia, kita juga harus taat kepada perintah dan kepada firman-Nya, ya. Kita harus taat. Jadi tidak hanya percaya, tidak hanya mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi yang utama adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti Yunus. Yunus dia percaya tapi dia tidak taat, kemudian Allah menghukum kita. Apakah ketika kita tidak taat Allah menghukum kita sama seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan? Tidak. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita sehingga Dia memberikan kesempatan kepada kakak Lin, kepada kakak pengasuh, kepada mama bapak, kepada adik-adik semua, ya, untuk kita kembali meminta ampun, kita kembali bertobat dan tidak melakukan lagi hal yang melukai, yang menyakiti hati Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik supaya orang di sekitar kita melihat kita taat kepada Tuhan dari tingkah laku kita? Contohnya di rumah, ya, kakak percaya saat ini adik-adik lebih banyak ya tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Ada yang punya muka sudah malas-malas, aduh, tuh malas tinggal di rumah, mama terlalu banyak aturan, tidak boleh beginilah, tidak boleh begitulah, jangan main HP, jangan bangun siang, pasti kayak begitu toh. Nah, tapi adik-adik, kakak mau kasih tahu kita semua bahwa apa yang orang tua atur buat kita, apa yang orang tua ya berikan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Jadi adik-adik, ketika kita mau taat kepada Tuhan, orang lain melihat dari kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kakak mau sampaikan hari ini bahwa mari adik-adik dalam masa liburan ini ya, kita lebih banyak tinggal di rumah, mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada orang tua kita di rumah. Jangan suka marah-marah sama mama sama bapak kalau kasih aturan ya. Jangan suka cembur-cemburut, menangis, lempar-lempar barang. Saya tidak mau, pokoknya saya harus begini ya. Biasanya orang tua sering bawa kita jalan-jalan liburan, tapi dalam masa liburan kali ini mungkin orang tua tidak bisa bawa kita kemana-mana. Bukan karena tidak mau adik-adik, tapi karena kondisi ya yang tidak memungkinkan kita untuk pergi-pergi. Jadi adik-adik harus di rumah ya, mengerjakan hal-hal yang positif. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Lakukan hobi adik-adik, apa yang lakukan ya, misalnya membaca, membantu mama. Sekarang tuh mama-mama lagi sibuk dengan namanya tanam bunga di dapur, masak-memasak. Ayo kita membantu ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk membantu orang tua kita, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini adik-adik kita belajar ya, intinya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus taat. Nah, ketaatan kita memperlihatkan kepada semua orang
orang tua, ya, teman-teman, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan di hari ini bisa menguatkan kita, bisa memotivasi kita, kakak pengasuh serta adik-adik semua, supaya setiap hari kita berusaha untuk mentaati apa yang Tuhan firmankan dalam firman-Nya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kakak Lin mau berikan satu aktivitas permainan yang bisa adik-adik mainkan di rumah. Ini permainan aman untuk semua usia, bisa Bapak dan Mama juga ikut main ya. Jadi ini permainan Kakak Lin berharap supaya adik-adik bisa mengisi waktu di rumah. Nah, tidak banyak alat yang kita butuhkan, hanya 2, yaitu gelas plastik seperti ini. Ini kakak buat dari air mineral ya. Adik-adik bisa pakai gelas es buah, bisa pakai cangkir plastik, tapi kakak tidak saranin karena nanti Mama bilang itu untuk minum bukan untuk main. Jadi sebaiknya cari gelas yang kayak begini ya, tapi dibersihkan dulu ya, bersihkan, dikeringkan. Nah, kemudian cari sebanyak yang adik-adik suka. Kakak Lin di sini siapkan 10. Di sini ada 5. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian ada balon ya. Ada balon Kakak Lin siapkan. Jadi hanya pakai 2. Dan ini selalu paling gampang kita dapat tuh adik-adik, di mana saja biasanya ada. Nah, ini balon. Balon ini kalau bisa, kalau mau bermain di rumah, tulis nama supaya jangan tukar-tukar, karena ini menyangkut kebersihan ya, supaya jangan tukar-tukar virus juga. Siapa tahu Bapak batuk, jangan tukar ke Mama, jangan tukar ke adik-adik semua. Jadi siapkan balon. Kalau bisa balonnya ditulis nama supaya kalau bermain lagi ya tidak tukar-tukar balon. Oke, cara mainnya seperti apa? Nah, ini kita akan pindahkan ke depan. Kita akan tumpuk seperti ini, ya, akan tumpuk seperti ini. Tetapi tidak menggunakan tangan, menggunakan balon. Bagaimana caranya? Kakak panggil untuk membantu kakak Afi dan kakak Maria. Kita akan bermain bersama-sama, kakak akan jelaskan. Ya, oke? Kita akan bermain bersama-sama, kakak akan jelaskan, ya. Ini kalau yang sudah terbiasa main tidak boleh menggunakan tangan ya, hanya menggunakan bibir seperti ini untuk meniup. Nah, seperti itu. Tapi karena ini kita baru belajar bermain, jadi kita menggunakan tangan. Balon ditiup, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ya, baru ditaruh di depan. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu 1, 2, 3. Ya, jadi ditiup kencang sampai bisa. Ya, oke, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu, kakak Maria terlalu semangat. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi adik, ini gelas dipindahkan ke depan menggunakan balon, tidak menggunakan tangan. Tidak boleh bermain curang ya. Kita harus taat pada peraturan ya. Kita akan mulai seperti itu. Kita akan coba siapa yang juara ini, kakak Maria atau kakak Afi ya. 1, sudah siap Kak Afi? Kakak Maria? Siap. Oke, sip. Kita main 1, 2, 3. Ya, jadi adik-adik tiup sampai bisa, kemudian ya, tiup lagi, masukkan ya, seperti kakak Afi. Oke. Ya, ternyata kakak Maria punya tahambur. Ayo. Sampai selesai ya. Sampai selesai. Oke, ternyata yang juara kakak Afi. Jadi adik-adik bermainnya seperti itu. Terima kasih Kak Maria, terima kasih Kak Afi. Jadi adik-adik bermainnya seperti itu ya. Nah, banyaknya gelas tergantung dengan adik-adik. Tapi kakak sarankan kalau yang baru pertama kali main, jangan terlalu banyak, nanti nafasnya ngos-ngosan. Kalau sudah terbiasa main, boleh tambah sampai 10. Nah, ini juga bagus untuk anak-anak yang masih TK, yang belum sekolah, karena mereka akan belajar meniup dan menghembuskan kembali balon. Jadi ini permainan aman buat semua usia. Adik-adik bisa mainkan setiap hari. Nah, Kak Lin mau sampaikan yang paling penting, kalau adik-adik sudah selesai bermain, tolong gelas-gelasnya, mainannya dikumpul dan disimpan rapi sehingga Mama tidak ribut di rumah, barang berantakan ya.
Jadi tolong disimpan, masukkan dalam kantong plastik yang bersih supaya ketika adik-adik mau bermain lagi masih dalam keadaan bersih. Ingat ya, walaupun di rumah kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan taat. T-A-A-T, taat ya. T-A-A-T, taat. Oke, bergembira semuanya, bersukacita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan cerita firman Tuhan, serta beraktivitas untuk kami bermain di rumah bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ini, berikan kami kesehatan, sukacita selalu dalam menikmati masa liburan kami, sehingga dalam masa liburan kami mempergunakan waktu kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami dalam mendampingi kami, dalam terus mengasuh dan mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.